Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan atas laporan akhir kami di mata kuliah Pancasila dengan judul Beasiswa bagi kalangan menengah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini terkait SDG nomor 4 mengenai quality education. Sedikit perkenalan singkat mengenai saya. Nama saya Muhammad Nopal Amar dengan NIM 27024893006. Sebelumnya, saya ber- em, menempuh studi di Politeknik Negeri Sriwijaya dengan jurusan D3 Teknik Mesin. Untuk saat ini, saya melanjutkan eh, ke jenjang yang lebih tinggi di BINUS dengan jurusan Industrial Engineering. Kemudian, mulai dari latar belakang masalah yang telah kami diskusikan, yang pertama ada ketimpangan akses beasiswa. Beasiswa di Indonesia fokus pada prestasi tinggi dan ekonomi rendah. Mahasiswa dengan prestasi sedang, PK 2,5 hingga 3 dari keluarga menengah seringkali terabaikan karena tidak masuk ke kedua kategori tersebut. Kemudian selanjutnya dampak terhadap mahasiswa berprestasi biasa. Mahasiswa menengah menghadapi persaingan ketat dalam seleksi beasiswa, namun peluangnya rendah, sehingga banyak yang harus membiayai kuliah secara mandiri, beresiko menunda atau menghentikan studinya. Kemudian ketiga, hambatan dalam memperoleh beasiswa. Syarat administratif lebih memprioritaskan kelompok dengan sertifikat prestasi akademik atau non-akademik, atau data ekonomi resmi. Keluarga menengah rentan sering tidak terdaftar dalam data resmi, sehingga sulit diverifikasi untuk bantuan. Kemudian keempat, kaitannya dengan SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Kesenjangan akses beasiswa menunjukkan kurangnya inklusivitas dalam mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, urgensi inovasi kebijakan beasiswa. Diperlukan kebijakan atau intervensi baru yang lebih adil untuk menjembatani kesenjangan bagi mahasiswa kelas menengah. Kemudian setelah latar belakang tadi, maka kami mendapatkan rumusan masalah ada 4, yaitu bagaimana cara pemilahan beasiswa saat ini berdampak pada akses mahasiswa dengan prestasi biasa. Kedua, apa faktor-faktor yang menjadi halangan bagi mahasiswa biasa dalam memperoleh beasiswa. Ketiga, apa saja fungsi kebijakan beasiswa dalam mencapai SDG nomor 4 di kalangan mahasiswa menengah. Kemudian keempat, apa inovasi intervensi yang dapat mengatasi kesenjangan beasiswa untuk kelompok menengah. Kemudian setelah kami lakukan beberapa wawancara, kami menemukan beberapa temuan. Yang pertama yaitu biaya kuliah mahal berdasarkan golongan. Kedua, banyak mahasiswa menengah harus bekerja part-time akibat biaya kuliah yang mahal tadi. Ketiga, minim inovasi kampus untuk meringankan biaya. Kemudian keempat, sosialisasi dan akses informasi beasiswa masih terbatas. Selanjutnya, solusi dan kesimpulan atas laporan kami. Solusi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan sasaran beasiswa lebih inklusif berdasarkan pendapatan keluarga, prestasi, kontribusi kampus. Kemudian yang kedua, sistem skor akademik proporsional tiap semester. Ketiga, sosialisasi beasiswa melalui berbagai media dan bimbingan teknis administrasi. Keempat, kolaborasi pendanaan baik dari pemerintah, swasta, ataupun BUMN dan BUMD. Kemudian, untuk pengontrolan, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tiap semester untuk transparansi. Kemudian, kesimpulan, yang pertama, sistem beasiswa masih kurang adil bagi mahasiswa menengah. Kedua, perlu kebijakan inklusif yang menggabungkan aspek akademik dan ekonomi. Kemudian, kerjasama multisektor sangat penting untuk mendukung keberlanjutan beasiswa. Yang terakhir, proyek ini menunjukkan bahwa akses pendidikan berkualitas sama dengan tanggung jawab bersama. Yang terakhir, refleksi pribadi dari saya sendiri. Yang pertama, saya jadi belajar memahami kesenjangan akses beasiswa yang dialami mahasiswa menengah. Kemudian kedua, proses mengolah data
wawancara sehingga melatih kepekaan sosial dan growth mindset. Yang ketiga, menyadari pentingnya kebijakan beasiswa yang tidak hanya untuk dua kategori ekstrim, baik berprestasi tinggi ataupun ekonomi rendah. Yang keempat, terinspirasi untuk mendorong advokasi pendidikan inklusif sesuai nilai Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial. Kemudian kontribusi kecil, olah data, dan analisis dapat berdampak besar untuk perubahan kebijakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.